Pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan acara Kata KJ. Saya mau ke Pak Kadis, Pak Ari lagi. Mungkin sudah ada rekap Pak Kadis di meja Bapak. Apa mungkin kendala yang akan terjadi ketika vaksin tahap 2 untuk masyarakat? Baik, terima kasih Pak KJ. Kendala salah satunya yang mesti kita antisipasi adalah sama juga dengan apa yang dialami sekarang untuk tenaga kesehatan, penunjang kesehatan dan tenaga asisten tenaga kesehatan adalah jika masyarakat kita punya komorbid, penyakit-penyakit yang memang secara medis berdasarkan evaluasi dokter tidak bisa divaksinasi. Vaksin. Ada yang gagal divaksin, ada yang ditunda nih Pak Kaji. Ada dua. Tadi komorbidnya ada disebutkan oleh Pak Kadis, Pak Mariko. Inang. Apa ada yang lain Pak jenisnya selain yang disebutkan tadi seperti paling banyak biasanya terkait dengan hipertensi Pak KJ. Darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, gula darah, kemudian jantung. Nah ya, darah dan jantung Pak KJ itu yang penyakit-penyakit yang akan dikhawatirkan untuk kolesterol enggak? Kolesterol masih enggak terlalu berpengaruh Pak KJ. Oke. Ibu hamil? Ibu hamil memang tidak diberikan. Ibu hamil belum diberikan. Tapi orang yang akan hamil masih bisa Pak KJ. Ibu yang akan hamil yang belum pasti hamil Pak KJ. Kadang-kadang jadi alasan saya mau hamil katanya, nggak mau dia Pak KJ. Kan mau hamil itu kan belum tentu Pak KJ. Ya, itu dia. Jadi ada minimal 5 atau 4 alasan, 5 dengan yang sudah kena itu tidak akan kena vaksin kecuali dia membaik, sehat, darah tingginya sehat, gula darahnya sehat, dia akan divaksin. Jika dia tidak divaksin, apa yang dia lakukan, Pak Kadis? Apa yang mesti dia lakukan untuk tetap dirinya? Dengan protokol kesehatan. Oh gitu ya. Protokol kesehatan Pak KJ. Oke, protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan. Tingkatkan imunitas dan tingkatkan iman. Gitu Pak KJ. Jangan berkerumun. Tetap. Dan ada yang baru, jangan makan bersama. Ya karena Pak Ketua BNPB diduga tertular ketika makan bersama. Iya itu dia. Kita sering makan bersama di kafe Pak. Di mana-mana di Padang ini kafenya ramai. Tidak ada sosialisasi ke situ Pak, karena kafe memang ramai di mana-mana di Padang. Iya. Jadi sebenarnya Pak KJ kita kan sudah ada himbauan ya dari Gubernur. Sudah cukup jauh hari kemarin ya. Pengelola rumah makan, pengelola kafe itu agar dilakukan swab. Kemudian yang kedua, jika membuka kafe dan tempat makan, maka disarankan untuk tidak makan di tempat. Bungkui, masukkan kotak, bawa pulang Pak KJ. Siap. Nah, jika memang harus di tempat juga, tentu pakai protokol kesehatan. Iya. Jaga jarak. Jangan lupa bawa semprot-semprot. Jangan lupa bawa semprot-semprot. Kalau mau menghota, pakai sajalah masker itu kan tidak masalah menghota kan. Iya. Kan masalahnya kadang-kadang dek menghota kok Pak KJ buka masker. Iya. Akhirnya kena. Itu kita khawatirkan. Kemudian kita harus dikuatkan lagi Pak KJ. Iya, pelaksanaannya atau pasalnya? Pelaksanaannya lah dulu. Pelaksanaannya harus dikuatkan Pak KJ, saya yakin banyak hal yang bisa kita dapatkan ya dengan perda itu. Iya. Tapi Sumatera Barat kelihatannya terbaik karena kepala labor kita diangkat menjadi asisten menteri. Iya Pak KJ, itu berkat dukungan masyarakat Sumatera Barat dan memang kegigihan beliau mengelola laboratorium di FK Unan, Pak Andani dinilai sukses dan dinilai layak untuk menjadi tenaga ahli di Kementerian Kesehatan Pak KJ. Mudah-mudahan dengan beliau sampai di situ, apa yang sudah dibuat di Sumatera Barat ditularkan ke provinsi lain Pak KJ.
Alhamdulillah. Baiklah Pak Kadis, saya ke Pak Alina Mariko. Pak, halo Pak. Ya, Pak. Nah, vaksin ini kan dalam botol kecil Pak. Ya. Masyarakat belum tahu nih, nanti yang kadaluarsa yang disuntikan kepada kami. Nah, Bapak tolong uraikan bagaimana sifat vaksin ini, di mana ditaruhnya dan bagaimana ketahanannya. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Jadi vaksin ini sudah dikemas dalam botol vial. Masing-masing isinya 0,5 cc. Nah, di sana sudah ada batasan waktunya kapan digunakan. Ya. Nah, biasanya kita menyimpan vaksin ini di dalam suhu yang sudah diatur. Biasanya kita di suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, jadi keamanan vaksin, penyimpanannya, rantai cold chain-nya itu sudah diatur. Mulai dari pusat sampai ke provinsi, provinsi sampai ke lapangan tempat disuntik. Jadi mudah-mudahan itu sudah diatur suhu penyimpanannya, kemudian bahan-bahannya stabil, ya isinya berapa, nanti tenaga medis yang akan melakukan penyuntikan lagi nanti. Nah, mungkin kita akan memberikan satu vial untuk satu orang ya, 0,5 cc diberikan secara intramuskuler di otot di lengan kiri atas. Nah, itu intramuskuler itu apa Pak? Nah, itu ada sebenarnya dalam imunisasi itu kita melakukan imunisasi itu ada secara intramuskuler, secara subkutan, secara interkutan, atau kita memberikan secara oral seperti polio. Nah, kalau misalnya secara intramuskuler itu kita melakukan suntikan itu tentu ada sudut. Kalau intramuskuler dengan sudut 90 derajat Celcius, kalau subkutan, tegak tali gitu ya? Nah, ada tuh aturannya Pak. Jadi kita begini ya, bukan begini, begini. Ya, lurus. Nah, itu posisinya kita melakukan suntikan. Jadi sudah ada aturannya Pak. Oke, berdiri itu jauhnya ke dalam daging berapa Pak? Wah, itu ada karena ukuran kan banyak orang yang takut disuntik saja, takut apalagi vaksin nih. Nah, jauhnya ke dalam berapa? Itu sudah ada standar. Ya, makasih Pak. Itu sudah ada standar jarumnya Pak. Kita sama semua ukurannya. Jadi tidak ada yang kita pakai itu di luar standar. Sudah ada itu dikemas satu paket. Ya. Mana yang sakit, rasa suntiknya atau dampak kena vaksinnya Pak? Sebenarnya kalau disuntik Pak, ya orang kan kecemasannya waktu mau suntik itu aja Pak. Kalau kita lihat di media massa ya, kita lihat itu belum disuntik udah berteriak, ya. Nah, lama pula waktu mau menyuntik dengan disuntik itu Pak. Nah, jadi sebenarnya itu kan udah ada tekniknya. Kita ada kemarin ini lihat di televisi kalau disuntik itu tenang, ya. Bernafas dalam agak berapa kali, tenang saja disuntik. Jadi tidak ada masalah biasanya. Baik Pak. Pak Kadis Payakumbuh. Pak Rizal. Nah Pak, menunggu komandan mau disuntik enggak? Ya, Pak KJ. Kita memang lagi untuk pencanangan kita mau menyuntik komandan ya. Tapi komandan kita komorbid. Jadi kita cek lagi dan terakhir sebelum kita lakukan penyuntikan terhadap beliau. Nah, apa tekanan darah tinggi Pak? Apa ya, ada beberapa penyakit termasuk salah satunya tekanan darah tinggi. Dan juga ada gangguan tertentu yang memang memungkinkan beliau tidak bisa mendapatkan vaksinasi pada periode ini. Bahasa kitanya ditunda. Bukan dibatalkan, kita tunda. Siapa gantinya Pak? Kan karena ini berpengaruh kepada kelayak. Ya, mudah-mudahan kita ada pengaruh kepada kelayak, karena kita juga melakukan seperti yang dibilang oleh Bu Selvi. Kita orang kesehatan saja ya, Bu Selvi. Iya, Dokter Selvi. Ya, kesehatan aja siap. Artinya di level ini, di level kesehatan sampai TNI Polri dan ASN, kita tidak akan menghadapi kendala berarti ya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan masyarakat, ini lain cerita ini Pak Gaji. Nah, pasti kita akan menghadapi sesuatu.
Jadi kita jadikan ini data kita suntikan kepada para abdi negara ini, kita jadikan momen nanti untuk masyarakat. Misal, sekarang yang mengalami KIPI katanya Pak Rinang tadi baru 9 orang dari sekian ribu yang telah disuntik. Dan itu Dari katanya 33.300 itu 9 orang, Pak. ya, baru 9 orang katanya KIPI ringan. Kalau saya mengatakan pegal-pegal itu bukan KIPI, itu reaksi. Ya, reaksi biasalah. Vaksin flu mau naik haji dulu kan dikasih juga vaksin flu. Pegal-pegal juga, itu bukan KIPI. Walaupun kita menaruhnya pada sisi KIPI ringan. Ya, namanya KIPI, itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada kejadian yang tidak diinginkan. Kalau pegal-pegal itu kejadian yang diinginkan, karena memang sebuah reaksi dari vaksin. Itu biasa aja, kalau pegal-pegal atau sedikit mual. Itu biasa-biasa aja. Nah, ini momen ini kita ambil untuk kita jelaskan kepada masyarakat. Kita saja nggak ada masalah, apalagi masyarakat. Nah, titik akhir kita adalah di situ, di sisi itu. Titik perjuangan terberat kita mulai dari Kadis Provinsi sampai ke lapangan itu adalah ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Sukses kita di masyarakat, maka kita harapkan di Indonesia akan selesai persoalan COVID. Ini Pak Gaji, ini kuncinya. Baiklah. Nanti kalau sudah divaksin, Pak, itu diekspos besar-besaran dan diminta kalimat-kalimat para orang yang divaksin itu. Kalau perlu pakai baliho Pak Wali itu, buang fotonya, pasang kalimat-kalimat orang yang divaksin di situ. Kalau tidak ada uangnya, minta ke DPR. Baiklah. Ya, Pak Ketua DPRD propaganda ini harus kita baguskan ya, propaganda positif namanya. Ya. Nah, sekarang saya ke Dokter Selfie lagi, Bu Dokter cantik. Ya Pak. Nah, ini dia. Saya agak beranjak sedikit. Sekarang tempat tidurnya penuh, Bu. Sekarang pengisian kita cuma 30%, Pak. Jadi pasien COVID memang tidak seramai dulu. Itu sudah 30% dari kapasitas yang ada. Dulu itu kapan? Jadi kita punya 95 tempat tidur. Nah, yang terisi itu sekarang paling banyak 30 tempat tidur, Pak. Jadi hanya 30%. Yang terisi penuh kapan, Bu? Paling puncak itu kita di Oktober dan November itu sampai 90% keterisian tempat tidur kita, Pak. Kemudian mulai Desember 90%. turun, ya Desember turun, Januari turun, dan sampai hari ini hanya kurang dari 30 tempat tidur keterisian kamar kita, Pak. Artinya libur panjang kemarin tidak berpengaruh di Sumatera Barat? Menurut kita tidak terdampak dari sisi pasien ya Pak, itu tidak terdampak untuk libur Nataru kemarin. Alhamdulillahnya begitu Pak. Iya, baiklah. SPH sekarang bagaimana protapnya, Bu? Apakah orang masuk lalu lalang saja atau ada protap khas khusus di situ diterapkan? Ya, untuk metode masuk ke rumah sakit itu kita masih tetap Pak, kita tetap lakukan screening. Di pintu-pintu masuk SPH itu ada 3 pintu masuk, IGD, lobby, dan basement. Tetap kita lakukan screening untuk pengunjung yang ada riwayat demam, batuk pilek, itu tidak kita izinkan masuk rumah sakit, langsung ke IGD untuk dilakukan screening lanjutan. Kemudian untuk penunggu pasien itu hanya diizinkan 1 orang, kemudian tidak ada jam besuk, kemudian juga untuk berobat ke poliklinik cuma bolehkan 1 orang pendamping. Jadi kita tetap mengendalikan penyebaran itu melalui pintu-pintu masuk SPH, Pak. Baiklah. Bu, Ibu vaksin anggota semuanya sampai kapan nih terakhir nih? Yang tenaga medis dan... Ya, target kita untuk SPH, untuk pemberian vaksin pertama itu sampai 10 Februari ini, Pak. Itu selesai vaksin pertama, sehingga 14 hari selanjutnya di tanggal 24 Februari itu selesai untuk pemberian vaksin pertama, yang kedua. Jadi seiring dengan program Dinas Kesehatan sehingga di akhir Februari itu selesai semua nakes dilakukan penyuntikan vaksinasi, Pak. Berapa orang semua, Bu? Kita mendapatkan 671, Pak. 671 untuk SPH saja? Iya. Itu untuk dua kali? Untuk 1 kalinya, Pak.
Satu kali itu 671 orang. Oh, banyak juga ya. Banyak Pak, karena seperti yang disampaikan Pak Kadis kan tidak hanya dokter, perawat, tapi juga tenaga pendukung. Jadi seperti petugas labor, petugas radiologi, Satpam. administrasi, itu juga termasuk dalam pendukung Pak. Ibu yang pertama akan divaksin atau kapan? Kebetulan saya sedang hamil Pak, jadi tidak layak divaksin. Pak Kadis, ini hamil Pak Kadis. Iya Pak Gimana nih Pak? Kalau baru berencana bisa kita vaksin, tapi kalau sudah hamil nggak bisa kita vaksin Pak KJ. Nggak, suaminya kan bisa diganti sama suaminya nggak? Nah, suaminya kita Iya, vaksin harus diganti sama suaminya. Daripada pulang kosong truk ini, jadi suami ibu nanti divaksin ya. Siap, Pak. Di rumah sakit, mendampingi direktur rumah sakit. Ya. Siap, Pak Kadis, Ya Pak KJ. sekarang saya ke Pak Kadis. Nah, vaksin-vaksin yang baru datang, yang sudah datang, yang didistribusikan itu Pak, dijamin enggak Pak itunya? Seperti suhunya tadi 8 sampai 10 derajat itu cukup enggak di kantor-kantor kita di Sumatera Barat? Ya. Penyimpanannya. Pak KJ, karena kita di Sumatera Barat dan Indonesia juga sudah terbiasa dengan vaksinasi rutin Pak KJ. Kan setiap bulannya bayi-bayi kita, calon ibu hamil itu kan disuntik, ya, ada MCTT. Ibu hamil pun juga Bu dokter ini juga ada vaksinasinya nih Pak KJ. Itu vaksin haji juga ya? Vaksin haji, kalau vaksin haji tertentu tempatnya Pak KJ. Jadi untuk fasilitas bagi kabupaten kota yang ada kendala itu sudah difasilitasi lewat APBD Pak KJ. Ada peraturan dalam negeri jika memang ada kekurangan fasilitas bisa diakomodir lewat dana APBD masing-masing daerah. Nah, kita di provinsi sepanjang ada ketersediaan sarana seperti call box namanya, tempat membawa vaksin itu, nah, kita fasilitasi juga kabupaten kota Pak KJ. Jadi suhu saya pernah melihat 8. Saya pernah melihat call box itu ketika gempa di Mentawai diteteng oleh gubernur sendirian dia bersama. Saya melihat-lihat aja itu ya. Ya. Yang sebesar kotak es di pinggir-pinggir jalan itu Pak ya. Iya, warna biru biasa Pak KJ. Warna biru ya. Saya pernah lihat. Oh, jadi di situ disimpannya, bukan di kulkas ya? Kulkasnya namanya kulkas khusus vaksin Pak KJ. Kalau penyimpanan di tempat yang gudang farmasi atau instansi farmasi biasanya kulkas khusus untuk vaksin, bukan kulkas biasa Pak KJ. Baik. Karena dia tidak buka. Saya kira itu perlu difoto lalu disebarkan ke masyarakat, vaksin itu disimpan di sini untuk menumbuhkan kepercayaannya. Jadi kepercayaan itu orang-orang yang divaksin juga disebar kalimat-kalimatnya sehingga tidak perlu lagi para pejabat berkampanye, cukup orang yang divaksin itu saja. Baiklah, sementara kita istirahat sebentar karena ada yang akan lewat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.